Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, tanggal 31 Mei 2020, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, tepat pada Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya di kamar loteng Yerusalem. 120 murid Yesus yang menanti-nantikan di sana, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, dalam berbagai macam bahasa. Pada saat itu orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang saleh sedang berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan ketika mereka mendengar ribut-ribut di sebuah rumah, maka mereka berkerumun di sana. Dan mereka terheran-heran melihat para rasul dan murid Yesus sedang berkata-kata dengan berbagai macam bahasa dari tempat di mana mereka berasal. Ketika mereka sedang tercengang-cengang, Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, dibaptiskan. Dan sejak itu gereja lahir di atas muka bumi. Saudara yang kekasih, Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, adalah Allah yang bekerja dengan rencana. Allah tidak bekerja asal-asalan. Apa jadinya? Tapi Allah mempunyai suatu rencana, grand design. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dengan memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan akibat bujukan iblis ular tua, maka Allah berfirman pada iblis ular tua, "Aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunannya dengan keturunanmu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, dari awal Alkitab, Allah sudah menubuatkan tentang akan datangnya Mesias, Kristus Yesus, yang akan meremukkan kepala iblis, menghancurkan kuasa iblis, melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tetapi iblis akan meremukkan tumit Yesus dengan memakai paku yang tajam dan panjang dari sendal Romawi, yang meremukkan tumit Yesus dan menancapkan kaki Yesus di kayu salib. Setelah itu, Tuhan juga memilih seorang pria dari Ur Kasdim yang bernama Abram, yang kemudian diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham, untuk menjadi bapak dari orang percaya. Dari Abraham inilah kemudian lahir bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dan salah satu suku dari bangsa Israel adalah suku Yehuda. Dari suku Yehuda inilah kemudian Mesias, Kristus Yesus, Juru Selamat dunia dilahirkan. Saudara, Allah bekerja dengan rencana. Tahukah saudara apa rencana akhir Allah bagi kita umat pilihannya? Paulus menuliskan dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang sudah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang sudah ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kita semua umat pilihan Allah, dari semula sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, tapi bukan sembarang anak, anak yang serupa dengan Yesus, yang punya karakter seperti Yesus, yang punya sifat tabiat seperti Yesus, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, untuk pada akhirnya kita yang sudah serupa dengan Yesus akan dipermuliakan bersama Yesus di dalam kekekalan, memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan. Saudara, alangkah dahsyatnya rencana Allah bagi kita, umat ketebusannya. Apa yang kita alami di dunia ini, termasuk COVID-19 yang saat ini sedang merajalela, penderitaan yang kita alami, itu tidak bisa kita bandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita nikmati bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita sudah terlibat, sudah ikut dalam rencana agung Allah ini? Kalau kita belum terlibat, belum ikut dalam rencana agung Allah ini, alangkah malangnya.
saya mengajak semua kita boleh terlibat, ikut serta di dalam rencana agung Allah ini. Saudara yang kekasih, hari ini saya akan bicara dua hal tentang rencana agung Allah bagi kita. Yang pertama, untuk memastikan bahwa rencananya yang luar biasa bagi kita itu berhasil, maka Allah menganugerahkan Roh Kudus-Nya pada kita. Saya ulangi, guna memastikan agar rencananya yang luar biasa bagi kita, umat tebusannya itu berhasil, yaitu menjadikan kita anak-anaknya yang serupa dengan Yesus, yang berkarakter seperti Kristus, untuk dipermuliakan bersama Kristus pada akhirnya, maka Allah menganugerahkan, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 saya bacakan. Judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara yang kekasih, Yesus berkata pada murid-muridnya dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus itu bukan hanya dengan perkataan saja, atau dengan menyanyi, aku cinta Yesus. Tapi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus adalah dengan melakukan segala perintahnya. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara, sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa, meninggalkan murid-muridnya untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya di surga. Tentu saja murid-muridnya merasa sedih, saudara, mendengar perkataan Yesus itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan sedih. Kalau aku pergi, aku akan minta kepada Bapa, supaya Ia memberikan penolong yang lain, dan Dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Saudara, kata penolong yang lain dalam ayat ini, itu dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, adalah Parakletos. Parakletos adalah penolong yang lain, yang sama dan setara dengan yang digantikan. Supaya sederhana untuk dimengerti, saya berikan contoh. Kalau hari ini saya berhalangan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, maka saya akan meminta seorang pendeta yang lain, yang sama dan setara dengan saya, untuk menggantikan saya menyampaikan firman Tuhan pada saudara. Pendeta itu tidak lebih pandai berkhotbah atau kurang pandai berkhotbah dibandingkan saya. Pendeta itu karakternya juga tidak lebih baik atau lebih kurang dari saya. Pengetahuan Alkitabnya juga tidak lebih baik atau lebih kurang dari saya. Itulah Parakletos. Penolong yang lain, pengganti yang setara dengan yang digantikan. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke surga pada Bapa, maka Dia berkata, aku akan minta Bapa memberikan Parakletos, penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah Dia? Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa sekali, saudara. Parakletos, penolong yang lain ini yang menggantikan Tuhan Yesus, itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus Allah. Dan Dia akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Saudara, Roh Kudus menyertai kita bukan dari jauh, bukan pula di samping kita. Tapi dengan jelas Yesus berkata, Roh Kudus menyertai kita di dalam kita. Wow, luar biasa, saudara. Kita manusia biasa ciptaan Allah, tapi Roh Allah yang kudus berkenan, diam, tinggal di dalam kita.
Yesus berfirman di dalam ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara, ketika Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya, mereka tentu merasa sedih, merasa ditinggalkan seperti seorang yatim piatu, tidak punya orang tua. Tapi Yesus berkata, berjanji, "Aku akan datang kembali kepadamu." Bagaimana caranya Yesus datang kembali kepada kita? Kalau dia pergi kepada Bapa di surga. Ayat 20 di sana dituliskan, perkataan Yesus, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Ternyata saudara, melalui Roh Kudusnya, Roh Kudus Allah yang diam di dalam kita, maka Tuhan Yesus dan Allah Bapa juga tinggal di dalam kita. Itu bukan teori saya, saudara, baca firman Tuhan. Luar biasa sekali. Bagaimana saudara dan saya manusia biasa, ciptaan Allah. Allah berkenan memberikan Roh Kudusnya pada kita untuk diam di dalam kita. Dan melalui Roh Kudusnya, Bapa dan Tuhan Yesus juga diam di dalam kita. Saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, dan kita sungguh mengimaninya, dan kita sungguh hidup menurut kehendak Allah, perintah-perintah Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Semuanya mungkin. Dan kita pasti keluar sebagai pemenang di dalam hidup ini. Ada banyak contoh, saudara, di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tentang orang-orang tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan mengimaninya dengan sungguh. Saya berikan beberapa contoh saja. Tahun 1900-an, ada seorang pendeta namanya John Gillick, orang Amerika. Ketika di Afrika Selatan terjadi wabah penyakit bubonik yang sangat mematikan. Virus bubonik telah membunuh ribuan orang di Afrika Selatan dalam waktu yang singkat. John Gillick dengan regu penginjilannya datang ke Afrika Selatan untuk menolong orang-orang yang terkena wabah ini. Tapi beda dengan regu kesehatan yang lain. Mereka tidak memakai alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, pakaian pelindung dan sebagainya. Dia menolong orang-orang yang mati dan yang sakit. Mereka angkat dengan tangan telanjang. Orang yang melihat mengira bahwa mereka sudah disuntik dengan virus, dengan vaksin antivirus bubonik. Tapi John Gillick berkata, "Tidak. Apa yang terjadi ini karena kami beriman kepada firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak menimpa kamu." Dan untuk membuktikan kata-katanya, John Gillick meletakkan tangannya di bawah mikroskop. Lalu menyuruh orang mengambil busa dari mulut orang yang mati karena penyakit bubonik. Lalu ketika busa diletakkan di atas tangan John Gillick di bawah mikroskop, maka dengan terheran-heran orang melihat bagaimana begitu virus-virus ini menyentuh kulit John Gillick, virus-virus ini langsung mati. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan beriman sungguh kepada firman Tuhan. Saya berikan contoh yang lain lagi. Ada banyak sebetulnya, saudara. Tapi saya berikan lagi satu contoh. Pendeta Smith Wigglesworth yang baru meninggal dunia tahun 1947. Beliau ini adalah seorang yang tidak berpendidikan, tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Pekerjaannya semula adalah tukang ledeng. Setelah dia menikah dengan istrinya, baru istrinya mengajar dia baca tulis, sehingga dia baru bisa baca tulis. Dan ketika dia sungguh-sungguh sudah mengenal Allah, dia hidup takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengerti dan beriman kepada firman Allah. Dan mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup pendeta Smith Wigglesworth. Kalau kita membaca riwayat hidupnya seperti membaca buku dongeng, saudara. Beliau ini dikenal seorang yang membangkitkan 23 orang mati. Termasuk istrinya sendiri mati. Sempat dibangkitkan oleh Smith Wigglesworth. Saudara, sesungguhnya kalau kita sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, mengimaninya, dan kita hidup takut akan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Saudara, kami sendiri di Rayon 9, terus terang kualitasnya jauh dari hamba-hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi. John Gillick,
Smith Wigglesworth dan sebagainya. Tapi sekalipun iman kami dan sebagainya jauh di bawah dari hamba-hamba Tuhan yang kita sebut tadi. Tapi Tuhan juga menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan kami. Saya ingat belasan tahun yang lalu, Gembala Pembina kita Pak Niko pernah mengadakan KKR Kesembuhan Ilahi di kota Depok. Di tanah lapang di depan gedung gereja kita, GBI Kamboja. Setelah Pak Niko berkhotbah, beliau mengadakan altar call, mengundang orang yang sakit untuk maju ke depan. Banyak sekali orang yang sakit maju ke depan untuk didoakan. Lalu Pak Niko menyuruh kami para hamba Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Saya ingat ada seorang pria, lehernya sebelah kiri itu besar sekali, saudara. Ketika saya tanyakan, kenapa Pak? Dia bilang kanker leher. Lalu saya ambil minyak urapan, saya olesin leher yang membesar itu. Saya tumpang tangan, saya tutup mata, saya berdoa di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Kanker aku usir dalam nama Yesus. Saudara, tiba-tiba saya rasa kanker itu kempes. Tapi jujur saudara, sebelum itu saya tidak pernah mengalami mendoakan orang sekaligus sembuh. Karena itu waktu itu saya berpikir, ini cuma perasaan saya. Jadi begitu doa saya selesai amin, saya tidak lihat lagi leher Bapak itu. Saya sudah pindah ke orang yang lain yang banyak ada di depan. Tapi tiba-tiba Bapak itu memanggil-manggil saya. Saya masih ingat saudara. Dengan suara gemetar dia panggil saya, Pak, kenapa Pak? Pak, saya sembuh Pak. Boleh saya bersaksi di atas? Silahkan. Dia segera lari ke atas mimbar saudara, bersaksi. Saya lihat di atas mimbar dia memutar-mutar kepalanya. Lehernya sudah sembuh. Pada saat saya mendoakan Bapak tadi, maka di belakang Bapak tadi ada seorang diaken kita, Pak Sumadi namanya. Dia itu bersiap-siap untuk jadi catcher saudara. Biasanya kalau orang didoakan, kadang-kadang orang itu terjatuh. Sehingga ada orang lain di belakangnya untuk menangkap dia supaya jangan terbanting ke atas tanah. Waktu saya mendoakan Bapak itu, Pak Sumadi siap-siap untuk menangkap Bapak itu kalau dia jatuh. Pak Sumadi tidak menutup mata, saudara. Dan dia melihat dengan jelas bagaimana tiba-tiba kanker yang besar itu hilang seketika. Kejadian lain sekian tahun yang lalu, itu terjadi di GBI Kamboja. Selesai kebaktian, ibadah raya, ada seorang ibu maju dari belakang, dituntun 2 orang anaknya. Ibu ini belakangan, saya tanyakan namanya Ibu Manalu, baru datang dari Medan. Kedua anaknya itu jemaat kita, saudara, di GBI Kamboja. Setelah ibu itu maju ke depan, dia berkata, saya buta, minta didoakan. Saya suruh dia duduk di bangku paling depan, di ruang ibadah raya. Lalu saya oles kelopak matanya dengan minyak urapan, saya tumpang tangan, saya doakan, dalam nama Yesus, celik kembali, dalam nama Yesus, oleh biru Yesus, celik kembali. Selesai berdoa, saya tanya pada ibu itu, Bu, sudah bisa melihat? Saudara, orang buta, sekalipun matanya melek, tapi biji matanya itu berputar-putar, sudah tidak fokus, karena dia buta. Ketika saya tanya, Bu sudah bisa melihat? Tiba-tiba ibu itu melotot melihat saya, saudara. Lalu dia melihat tangannya. Lalu dia menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, lalu menoleh ke belakang. Melihat bangku-bangku yang kosong. Lalu dia memandang lagi wajah saya dan berkata, ini orang Medan, Pak Pendeta, tadi saya hanya bisa mendengar suara Pak Pendeta. Sekarang saya bisa melihat wajahnya Pak Pendeta. Pak Pendeta kan pakai kacamata. Ibu itu celik seketika. Saudara, dalam KKR Kesembuhan Ilahi yang kita diadakan oleh Rayon 9 di berbagai tempat, berbagai pulau di Indonesia. Kita banyak melihat mujizat keajaiban terjadi. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Bahkan kemudian ketika kita sudah tidak lakukan lagi KKR Kesembuhan Ilahi di berbagai tempat, kita adakan kebaktian kesembuhan ilahi setiap hari Senin pertama di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Dan juga banyak orang yang disembuhkan. Saudara, yang mau saya katakan begini, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Untuk memastikan bahwa kita umat tebusannya itu bisa menjadi seperti anak yang tunggal Yesus Kristus.
karakter seperti Yesus dan punya kuasa seperti Dia. Untuk pada akhirnya dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama Kristus di dalam kekekalan. Maka Allah telah menganugerahkan kepada kita, umat tebusannya, Roh Kudusnya sendiri. Roh Kudusnya diberikan untuk berdiam di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita pasti keluarga pemenang. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saya berharap di era Pantekosta ketiga saat ini, di mana Roh Kudus curahkan dengan luar biasa, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Dan tanda ajaib, tanda heran terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita belum sempurna, saudara. Supaya banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, dua hal yang perlu kita mengerti ketika rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Allah menganugerahkan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya rencananya bagi kita, supaya kita menjadi seperti Kristus. Untuk dipermuliakan bersama Yesus pada akhirnya. Itu terjadi. Itu sebabnya Roh Kudusnya diberikan oleh Tuhan untuk diam di dalam kita. Sekarang kita masuk bagian kedua. Saudara, ada dua karya utama Roh Kudus bagi kita, anak-anak Allah, umat tebusannya. Apa saja dua rencana Allah itu? Yang pertama, Roh Kudus membuat kita lahir kembali, melahirkan kita kembali secara rohani di dalam kerajaan Allah. Saya ulangi, karya utama Roh Kudus yang pertama bagi kita, Roh Kudus melahirkan kita secara rohani di dalam kerajaan Allah. Supaya kita lebih mengerti akan hal itu, mari kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Judul perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Saya bacakan ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, pada suatu malam Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, datang menemui Tuhan Yesus untuk bertanya, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan itu Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus tidak mengerti, dia terheran-heran. Dan dia bertanya lagi, bagaimana mungkin bila ia sudah tua, seorang sudah tua, dia bisa dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali bila ia sudah tua? Tapi Yesus menjawab, "Aku berkata padamu sesungguhnya, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Jadi untuk seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Air firman Tuhan, penyucian oleh Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Saudara, firman Tuhan mengajarkan darah dan daging tidak dapat meracik kerajaan Allah. Kita semua manusia dilahirkan secara daging dari rahim ibu kita. Kalau kita hanya dilahirkan secara jasmani dari ibu kita, maka kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Roh Kudus harus melahirkan kita kembali untuk menjadi anak Allah, menjadi ciptaan baru, pewaris kerajaan surga. Bagaimana kita bisa lahir kembali atau lahir baru? Yaitu ketika kita mendengar berita Injil, bahwa Allah Bapa telah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus itu menjelma jadi manusia, yang pada akhirnya mati disalib dengan penderitaan mahdasyat untuk menebus dosa umat manusia. Bila kita percaya pada berita Injil, kita bertobat, minta ampun dosa kita, lalu kita buka pintu hati kita, kita undang Yesus untuk masuk dalam hati kita, maka Tuhan Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus
Karena kitab Kisah Para Rasul mengatakan Roh Kudus adalah Roh Yesus, Roh Kristus. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus akan masuk dalam hati kita dan tinggal dalam hati kita. Dan pada saat Roh Kudus masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, saat itulah kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Kita berhak kalau kita meninggal dunia untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kelahiran baru itu merubah kita dari manusia duniawi yang cenderungnya berbuat dosa menjadi manusia ilahi yang cenderungnya untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Saudara, perhatikan statement saya. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru tidak mungkin punya gaya hidup yang berdosa. Saya ulangi. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru tidak mungkin punya gaya hidup yang berdosa. Karena apa? Karena hal itu di luar kodratnya. Saudara yang kekasih, seorang yang lahir baru bisa jatuh di dalam dosa. Orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam darah dan daging. Kalau kita lengah, tidak berhati-hati, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak hidup dalam dosa. Karena hal itu di luar kodrat kita. Saya berikan contoh yang sederhana. Seekor ikan. Kodratnya adalah hidup dalam air. Apabila ikan itu keluar dari air, maka dia menjadi stres, kebingungan, merasa sangat tidak nyaman, dan ingin segera kembali ke dalam air, kembali pada kodratnya. Demikian juga saudara dan saya yang sudah lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kodrat kita berubah jadi manusia ilahi. Kodrat kita adalah hidup dalam kekudusan. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita merasa sangat tidak nyaman, merasa stres, dan ingin segera kembali kepada kodrat kita, yaitu hidup dalam kekudusan. Tapi kalau kita terus memaksakan diri untuk hidup di dalam dosa, maka lama-lama seperti ikan yang ada di luar air, kita akan mati secara rohani. Dan kalau akhirnya kita mati secara jasmani, kita akan mati kekal, masuk ke dalam api neraka. Saudara, karena itu saya berharap agar kita semua boleh sudah mengalami karya utama Roh Kudus yang pertama, yaitu melahirkan kita secara rohani di dalam kerajaan Allah, menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Sekarang kita melihat karya Roh Kudus, karya utama Roh Kudus yang kedua bagi kita, yaitu membuat kita dibaptiskan oleh Roh Kudus. Mari kita baca hal itu di dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Judul berikutnya Yohanes Pembaptis. Saya bacakan ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, Yohanes Pembaptis berkata pada orang banyak, aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia, Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam ayat ini, Yohanes Pembaptis menyebutkan adanya 3 macam baptisan. Yang pertama, baptisan dengan air sebagai tanda pertobatan. Yang kedua, baptisan dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, baptisan api. Tapi pada kesempatan ini saya hanya mau jelaskan tentang baptisan dalam Roh Kudus. Kata baptis dalam ayat ini, saudara, itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya, yaitu baptiso. Baptiso itu artinya diselamkan, ditenggelamkan. Jadi kalau seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus atau dalam Roh Kudus, itu seperti dia ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Untuk bisa mudah dimengerti, saya akan berikan ilustrasi. Misalkan gelas ini adalah hati kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat,
lahir baru, maka roh Yesus, roh kudus, roh Kristus akan masuk dalam hati kita. Tapi belum penuh. Katakanlah seperti ini, misalkan setengah. Nah, pada waktu kita dibaptis dengan roh kudus, dibaptis dalam roh kudus, maka seperti hati kita ini diselamkan dalam roh kudus. Sampai penuh, bahkan melober keluar. Itulah yang disebut baptisan dalam roh kudus. Syarat utama seseorang dibaptis dalam roh kudus adalah dia sudah lahir baru. Dia sudah menjadi anak Allah. Dia sudah memiliki roh kudus di dalam hatinya. Seperti contoh dalam gelas ini. Dan kalau dia sudah lahir baru, sudah ada roh kudus dalam hatinya, maka kemudian dia berhak untuk dibaptis. Dipenuhi dengan roh kudus. Saudara, kepenuhan roh kudus untuk pertama kalinya itu namanya baptisan roh kudus. Saudara, kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, itu adalah soal keselamatan, soal menerima keselamatan, soal menjadi anak Allah, menerima tiket masuk surga. Kalau kita mati, kita berhak masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus Allah sudah ada dalam diri kita. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan soal keselamatan, tapi soal kuasa. Yesus berfirman di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah soal kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk hidup berkemenangan. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus pertama kalinya, maka tanda awalnya ada berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh. Lalu setelah itu kita terbuka untuk menerima karunia Roh Kudus yang lain. Karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia nubuat, karunia marifat, karunia hikmat, karunia membedakan roh dan seterusnya. Sehingga kita punya kuasa untuk hidup berkemenangan dan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Judul berikutnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, 120 murid Yesus yang sedang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Terdengar suara tiupan seperti angin kencang, lalu tampak lidah api turun di atas 120 murid Yesus. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus? Ketika Roh Kudus turun atas kita harus menerimanya dengan iman. Saudara, anugerah Allah ini harus kita terima dengan iman, seperti kelahiran baru. Kita terima dengan iman. Setelah kita berdoa, kita percaya kepada korban Kristus, kita bertobat, minta ampun dosa, lalu dengan iman kita buka hati kita undang Yesus itu masuk dalam hati kita jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dengan iman kita percaya Roh Kristus, Roh Yesus masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Dan sejak itu kita mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah. Demikian juga dengan baptisan Roh Kudus. Kalau kita merasakan hadirat Allah sudah kuat, lalu dengan iman kita undang
Roh Kudus itu memenuhi. Roh Kudus sudah ada dalam kita, tapi kita minta supaya Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Dengan iman, kita dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Lalu kita mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Seperti yang diberikan oleh roh itu pada kita untuk mengatakannya. Saudara, banyak orang ketika menantikan baptisan Roh Kudus, ketika mereka merasakan hadirat Allah sudah kuat, mereka tinggal diam, saudara, menutup mulut. Karena mereka berpikir, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menggerakkan lidah dan bibir mereka untuk berkata-kata. Tidak, saudara. Kitalah yang berkata-kata. Roh Kudus memberikan kata-katanya. Saya bacakan ulang. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka murid-murid Yesus dengan Roh Kudus. Lalu mereka murid-murid Yesus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka murid Yesus yang mulai berkata-kata seperti kata-kata yang diberikan Roh Kudus pada mereka untuk mengatakannya. Saudara, sebentar lagi saya berharap hari ini juga di hari Pentakosta tahun 2020, semua saudara yang belum dibaptis Roh Kudus akan mengalami baptisan Roh Kudus. Untuk itu kita akan mendengarkan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini beberapa kali. Dan kita berdoa. Ketika kita merasa hadirat Allah sudah kuat, maka akan ada kata-kata yang diberikan Roh Kudus mengalir keluar dari hati kita, mau meluap dari mulut kita. Mungkin kata-kata itu belum jelas, saudara. Tapi dengan iman, buka mulut kita, ucapkan saja. Kalau tetap belum jelas, kita boleh berkata haleluya, haleluya. Tapi fokusnya pada Tuhan. Lalu tiba-tiba, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbicara bahasa lidah. Saudara, seperti saya katakan tadi, syarat utama baptisan Roh Kudus adalah sudah lahir baru, sudah jadi anak Allah. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan siaran ini belum lahir baru. Apakah sudah orang Kristen atau belum? Tapi kau belum pernah mengundang Yesus untuk masuk dalam hatimu jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Saya akan memimpin saudara dulu untuk mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Baru nanti setelah itu, saya akan pimpin saudara untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat kami Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena kami bukan anak Allah. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami percaya kepada berita Injil. Bahwa Engkau Bapa yang Maha Baik 2000 tahun yang lalu sudah mengutus Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menjelma jadi manusia yang akhirnya mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang maha dahsyat untuk menebus dosa kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, kami percaya kepada berita Injil. Dan saat ini kami mau bertobat sungguh. Kami minta ampun segala dosa kami. Kami mau berbalik kepadamu ya Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kami. Dan saat ini juga dengan iman kami buka pintu hati kami. Kami undang Kau Yesus, masuklah dalam hati kami. Jadilah Engkau Tuhan dan Raja, Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya seperti firman Tuhan ajarkan, maka Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus akan masuk dalam hati kami dan tinggal dalam hati kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman saat ini Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri sudah tinggal dalam hati kami. Dan biar mulai sekarang dan seterusnya kami akan hidup menuruti perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selamat bagi saudara yang tadi baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terus hidup intim dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam kita untuk selama-lamanya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam
baptisan dalam Roh Kudus. Untuk itu kita akan mendengarkan dulu pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nah saudara, kita sudah mendengarkan pujian tadi. Dan sekarang marilah kita berdoa. Kita mohon supaya Tuhan Yesus, Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, akan membaptiskan kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Tapi kami membutuhkan kepenuhan Roh Kudus, supaya kami punya kuasa untuk menjadi saksi-Mu, kuasa untuk hidup berkemenangan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, dengan iman, kami minta, kami mohon padamu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kau akan mulai merasakan ada kata-kata yang mulai mengalir keluar dari dalam hatimu, mengalir melalui mulutmu. Mungkin belum jelas, tapi ucapkan saja dengan iman, ucapkan, buka mulutmu dan ucapkan. Kalau engkau belum jelas, boleh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh rapaya, rapaya, rapasika, rapalapalapalapa. Oh rapaya, ramasanda, ramatakalawasika, ramatakarwasi. Oh rapapapapapapapapa. Iraya sanda, ramakaya, ramasika, rapalapalapalapalapalapalapa. Oh mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Oh rapaya, ramaya, ramaya, sika, rapalapalapalapalapalapa. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Terima kuasa dari tempat Maha Tinggi, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapaya, namaya, sika, rapapapapapapa. Oh rapaya, sika, rapatakalawa, sika, rapatakarwasi. Oh rapaya, papapapapapapa. Oh rapaya, sika, rapapapapapapa. Oh rapaya, sika, rapatakalawa, sika, rapatakarwasi. Hika, rapatakalawa, sika, rapatakarwasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kepada saudara yang tadi baru pertama kali dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kalinya itu namanya baptisan Roh Kudus. Tapi selanjutnya kita harus dipenuhi berulang-ulang dalam Roh Kudus. Saya berikan ilustrasi. Kalau gelas itu, saya umpamakan hati kita seperti sebuah gelas. Itu sudah penuh dengan air. Lalu gelas itu kita taruh di luar. Terkena terik matahari, terkena hembusan angin, maka air dalam gelas itu akan menyusut. Demikian juga kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Sekalipun saat ini kita sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan pencobaan, penuh dengan masalah, yang membuat urapan Roh Kudus dalam hidup kita bisa menurun. Supaya kita selalu penuh dengan Roh Kudus, kita harus banyak berdoa dalam bahasa roh, bahasa lidah. Alkitab, Rasul Paulus menuliskan, barang siapa berdoa dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Edify himself. Men-charge dirinya sendiri. Saudara, saya berikan contoh yang sederhana. Mobil kita itu mempunyai baterai untuk menyimpan tenaga listrik yang digunakan untuk starter mobil, untuk klakson, untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Tapi kenapa tenaga listrik dalam mobil kita tidak berkurang, dalam baterai itu tidak berkurang? Karena di dalam mobil kita ada namanya baterai charger yang selalu men-charge ulang baterai dalam mobil kita sehingga selalu penuh dengan tenaga listrik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita banyak berdoa dalam bahasa roh, maka itu men-charge ulang, edify ourselves untuk selalu penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, selamat saudara, kepada saudara yang hari ini sudah mengalami kelahiran baru untuk pertama kalinya, dan yang sudah dibaptis Roh Kudus untuk pertama kalinya. Terus hidup takut akan Tuhan, hidup melekat pada Tuhan, bersaat teduh tiap hari, doa, pujian, penyembahan, baca firman, renungkan, simpan dalam hati, lakukan dalam hidup.
maka engkau pasti keluar sebagai pemenang dalam hidup ini sampai kita masuk dalam kerajaan surga.